Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Indonesia termasuk ke dalam wilayah yang cukup strategis. Wilayah di Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari India, Cina, Timur Tengah, dan Malaka. Nah, sebagian besar para pedagang yang datang ke Nusantara beragama Islam. Para pedagang inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia mencakup 3 masalah. Pertama, dari mana asal kedatangan Islam yang pertama kali sampai ke Nusantara? Kedua, siapa yang pertama kali membawa dan menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara? Dan ketiga, kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Nusantara? Islam pertama kali datang ke Nusantara melalui para pedagang Muslim dari luar negeri yang singgah di pelabuhan-pelabuhan besar. Proses ini sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi, pada masa Khalifah Umayyah di Arab. Agama Islam tidak datang dengan penaklukan atau perang, melainkan dengan cara damai, yaitu melalui beberapa faktor pendorong masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, melalui perdagangan, yang kedua melalui dakwah, yang ketiga melalui perkawinan, yang keempat melalui kesenian dan kebudayaan, dan yang kelima melalui peranan kerajaan Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau India. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Muslim dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, Gujarat merupakan pusat perdagangan internasional yang ramai dan banyak dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, dan Nusantara. Menurut teori ini, pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang rempah-rempah dan barang-barang lainnya. Para ahli yang mendukung teori ini antara lain Snok Horgronje, Pitch Napel, dan Mokuete. Salah satu bukti yang sering dijadikan dasar pendukung teori ini adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Raja Samudra Pasai yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Batu nisan tersebut memiliki gaya ukiran khas Gujarat, sehingga dianggap menunjukkan adanya hubungan langsung antara Gujarat dan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, jadi jalur masuk Islam menurut teori Gujarat ini adalah melalui para pedagang Muslim dari India yang singgah di pelabuhan-pelabuhan besar di Aceh dan Sumatera, kemudian menyebar ke wilayah Nusantara lainnya. Adapun kelemahan pada teori Gujarat yang pertama yaitu kurangnya bukti pendukung, di mana bukti batu nisan Malik As-Saleh yang menjadi dasar teori ini hanya menunjukkan adanya pengaruh seni Islam dari Gujarat, bukan bukti bahwa Islam berasal dari sana. Yang kedua yaitu waktu masuknya Islam tidak sesuai dengan sumber lain, di mana beberapa catatan Cina dan Arab menyebutkan bahwa Islam sudah dikenal di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, jauh lebih awal daripada yang dijelaskan dalam teori Gujarat. Yang ketiga, pengaruh budaya dan ajaran agama Islam di Indonesia lebih mirip dengan kebudayaan Arab dibandingkan dengan kebudayaan di India. Yang kedua yaitu teori Persia atau Iran. Teori Persia atau teori Iran dikemukakan oleh Husein Dijajaningrat, seorang sejarawan Indonesia.
Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Persia atau Iran, sebelum sampai ke India dan kemudian ke Nusantara. Artinya, para pedagang dan ulama Persia berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Adapun bukti atau pendukung dari teori Persia, yang pertama yaitu terdapat kesamaan tradisi keagamaan seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, di mana di Nusantara disebut dengan Tabui dan Tabut, yang diadakan di Bengkulu dan Sumatera Barat. Yang kedua yaitu beberapa ajaran Sufi yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi dari Persia, seperti ajaran Syekh Siti Jenar. Yang ketiga, seni kaligrafi Islam di Indonesia juga menunjukkan pengaruh dari gaya kaligrafi di Persia. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti yang sudah ada dianggap belum cukup kuat. Yang kedua, karena wilayah Persia bukan pusat agama Islam, dan pedagang Persia di Nusantara jumlahnya cukup sedikit. Dengan kelemahan tersebut, maka muncullah teori ketiga yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah didukung oleh tokoh-tokoh seperti Buya Hamka dan T.W. Arnold. Mereka berpendapat bahwa Islam dibawa langsung dari Arab, tepatnya dari Mekah, sejak abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, bukti dari teori Arab. Yang pertama, sejak abad ke-7, hubungan dagang antara bangsa Arab dan penduduk Nusantara sudah terjalin melalui jalur pelayaran internasional. Yang kedua, banyak istilah dan kata dalam ajaran Islam di Indonesia yang berasal langsung dari bahasa Arab, bukan dari bahasa lain. Contohnya seperti puasa, zakat, sholat, dan lain-lain. Yang ketiga, mazhab yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i, sama dengan yang berkembang di Arab. Adapun kelemahan dari teori Arab yang pertama yaitu bukti arkeologis yang mendukung masih sedikit. Yang kedua, tidak ada catatan langsung yang menjelaskan kedatangan orang Arab ke Nusantara pada masa awal Islam. Dan yang ketiga, ada kemungkinan Islam masuk melalui perantara seperti Gujarat atau Persia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Cina, khususnya dari wilayah Kanton dan Yunnan, yang pada waktu itu sudah memiliki komunitas Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang dan perantau Muslim Tionghoa datang ke Nusantara dan berperan dalam penyebaran Islam, terutama di daerah pesisir seperti Semarang, Gresik, dan Tuban. Adapun bukti dari teori Cina yang pertama yaitu adanya komunitas Muslim di Cina sejak abad ke-7 Masehi. Yang kedua, hubungan dagang dan migrasi yang kuat. Yang ketiga, adanya keturunan Tionghoa Muslim di Nusantara. Dan yang terakhir, bukti arsitektur dan budaya. Adapun kelemahan dari teori ini, yang pertama, bukti arkeologis yang menguatkan masih terbatas, dan Islam di Cina awalnya juga berasal dari Arab, sehingga kemungkinan besar pengaruhnya hanya sebagai perantara, bukan sumber utama. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya, masuknya Islam ke Nusantara tidak hanya melalui satu jalur atau satu bangsa saja. Prosesnya terjadi secara bertahap dan damai melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Kemungkinan besar Islam berasal dari Arab sebagai sumber utama, kemudian menyebar melalui Gujarat, Persia, dan Cina sebelum akhirnya berkembang luas di Indonesia. Itulah dia penjelasan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.